Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bidding misi KIPKA, salam prestasi. Halo sahabat prestasi, perkenalkan nama saya Abang Dimas Setiawan selaku Ketua Umum Formasi KIPKA Yensas Bubble. Nah, kali ini kita akan membahas seputar atau mengulas seputar KIP kuliah, tentang pendaftaran KIP kuliah ya. Mau tahu bagaimana selengkapnya? Cek selengkapnya. Oke. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas atau mengulas sedikit banyaknya tentang pendaftaran KIP kuliah. Karena sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini, Kak, bagaimana sih KIP kuliah itu, bagaimana cara pendaftaran KIP kuliah, apa saja persyaratannya, kemudian Kak, kami ini sudah daftar loh KIP kuliah, ditampil nih, dikirim ke saya screenshotnya itu, ternyata mereka daftar ke link Kemendikbudristek, itu sangat berbeda, sangat salah sekali ya. Nah, mungkin untuk yang pertama, Kak, apa saja sih persyaratan untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah? Nanti persyaratannya kita bahas ya, karena kita membuat video ini khusus untuk membahas tentang hal tersebut. Kemudian, Kak, kapan sih pendaftaran KIP kuliah itu dibuka? Pendaftaran KIP kuliah itu dibuka sudah tanggal 14 Juli kemarin ya, untuk jalur SPAN PTKIN. Untuk jalur-jalur yang lainnya silahkan ditunggu, baik UMPTKIN ataupun jalur mandiri, itu silahkan ditunggu. Dan yang terakhir, ada pertanyaan atau keluhan yang seperti ini. Kak, kita sudah daftar tadi ya, di link ini, padahal itu link Kemendikbudristek, sangat salah ya, karena kita di bawah naungan Kemenak, Kementerian Agama. Berbeda dengan UBB. UBB kan di bawah naungan Kemendikbudristek ya. Itu yang pastinya mereka di bawah, ataupun linknya terpusat kalau daftar. Linknya terpusat, kemudian mendaftarkannya juga, mendaftarkan KIP kuliahnya itu serentak dengan penerimaan mahasiswa baru. Jadi teman-teman mau daftar UBB misalnya, mau daftar UBB sekaligus mendaftarkan KIP kuliah. Berbeda dengan kita IAIN, harus jadi mahasiswa terlebih dahulu baru bisa mendaftarkan KIP kuliah ya. Seperti jalur SPAN PTKIN, lolos sudah jadi mahasiswa berarti ya. Walaupun masih baru gitu. Bisa itu nanti daftar KIP kuliah. Intinya proaktif melihat perkembangan informasi yang ada di Instagram IAIN Bubble ataupun di Instagram Formasi IAIN SAS Bubble. Intinya proaktif gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga sudah lihat ya pengumuman yang ada di Instagram IAIN Bubble dan Formasi IAIN SAS Bubble. Ada pengumuman beasiswa KIP kuliah itu sudah dibuka. Nah, teman-teman juga saya rasa sudah mengklik link yang tertera di situ ya, ada iain.ac.id ya, kemudian teman-teman klik, teman-teman pencet, cari di browser, kemudian keluar tuh nanti tentang pengumuman beasiswa KIP kuliah. Teman-teman pincit, nanti kurang lebih tampilannya PDF seperti ini ya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini teman-teman ya. Nah, dapat teman-teman baca juga tadi yang pertama ya, ada mahasiswa baru jalur SPAN PTKIN tahun angkatan 2022 ya. Jadi untuk tanggal 14 Juli ini dikhususkan dulu untuk jalur SPAN PTKIN. Untuk jalur UMPTKIN dan seterusnya itu nanti ada pembukaan khusus ya. Kalau ini khusus SPAN dulu, nanti khusus jalur UM, kemudian jalur mandiri ataupun jalur-jalur lainnya, ataupun ada beasiswa pengganti gitu. Nah, untuk beasiswa pengganti juga biasanya nanti ada diserentakkan biasanya dengan jalur-jalur yang ada, ataupun ketika dibutuhkan untuk mencari pengganti yang baru langsung dicari tanpa menunggu pendaftaran SPAN PTKIN ataupun PTKIN ataupun jalur mandiri ya. Nah, kemudian yang kedua, persyaratan yang kedua yaitu memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung dengan bukti dokumen yang sah. Yang pertama, teman-teman ketahui bisa kita melampirkan kartu-kartu ya, kartu-kartu yang dapat kita jadikan rujukan sebagai bukti keterbatasan ekonomi kita, seperti kartu Indonesia Pintar yang kita dapatkan waktu di sekolah dulu ya. Kemudian seperti kartu KKS juga, atau kartu keluarga sejahtera, ataupun kartu-kartu lainnya. Intinya tentang keterbatasan ekonomi yang dapat membuktikan tentang keterbatasan ekonomi kita. Kak, bagaimana kalau saya nggak punya KIP waktu sekolah dulu, apakah bisa mendaftarkan KIP kuliah di kampus? Sangat bisa ya. Kemudian intinya begini teman-teman, kalau teman-teman tidak mempunyai kartu-kartu tersebut, teman-teman bisa membuktikannya dengan surat pernyataan penghasilan orang tua. Nah,
untuk surat pernyataan penghasilan orang tua ini seperti teman-teman lihat di sini ya. Nah, di situ saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, itu diisi orang tua ya, biodata orang tua, niknya, tempat tanggal lahir, alamat, kemudian nomor telepon itu orang tua. Adalah orang tua atau wali bagi calon penerima. Nah, di sini jelas ya, berarti yang menandatangani surat ini yaitu orang tua. Kemudian yang di sampingnya itu pihak yang mengetahui, bisa kepala desa atau kepala lurahnya atau lurah ya. Kemudian bisa juga RW atau RT. Nah, nanti juga di surat pernyataan penghasilan orang tua ini kita nyatakan bahwasanya pendapatan kotor gabungan orang tua kita itu ya antara ibu dan ayah misalnya maksimal sebesar 4 juta ya. Kalaupun dibagi dengan jumlah anggota keluarga ya itu maksimalnya Rp750.000. Jadi silakan teman-teman isi data-data ini dengan jujur. Nanti kalau ada yang tidak sesuai itu ketahuan ya. Ketahuan dari pihak pengelola nanti bisa mengetahui data-data yang dibuat-buat atau data-data yang dibohong-bohongi. Nah, untuk yang nomor 3 ya, yaitu mahasiswa yang terdampak COVID-19 dikarenakan status orang tua atau wali meninggal dunia dan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, di sini bagi mahasiswa, bagi teman-teman semua yang orang tuanya mohon maaf sudah meninggal karena COVID kemarin ataupun ada yang di PHK dari pekerjaannya, itu silahkan meminta surat keterangan. Kalau yang mohon maaf tadi meninggal dunia, silahkan meminta surat keterangan dari rumah sakit ya, surat keterangan terdampak COVID. Bagi yang di PHK juga silahkan minta ke perusahaan yang PHK tersebut ya. Jadi itu. Jadi kalau tidak terdampak COVID ya, nggak usah dilampirkan. Tapi kalau ada silahkan dilampirkan karena itu dapat membantu juga dalam penyeleksian berkas dan ibaratnya penambahan poin lah begitu. Kemudian yang keempat, memiliki potensi akademik ataupun non akademik yang baik dan didukung dengan bukti dokumen yang sah. Nah, jadi teman-teman di sini dapat melampirkan nantinya sertifikat. Kalau akademik seperti sertifikat ranking kelas, baik itu ranking 1, ranking 2 ataupun ranking 3, silakan teman-teman lampirkan ya. Kemudian kalau ada prestasi non akademik seperti di cabang olahraga misalnya sertifikat bulu tangkis menang juara 1, 2, 3 silakan dilampirkan, ataupun di bidang seni lukis misalnya juara 1 melukis Indonesia misalnya nasional, silakan teman-teman lampirkan. Bagusnya kali kalau mempunyai prestasi non akademik dan akademik dilampirkan semua begitu, itu sangat bagus sekali ya, sertifikat seperti ini. Dan juga ingat teman-teman, silakan gunakan sertifikat yang teman-teman dapatkan sewaktu di SMA ataupun di MA ataupun di SMK. Jangan teman-teman lampirkan mulai dari TK, SD atau SMP, itu jangan, karena yang dinilai itu yang mulai dari tingkatan SMA atau MA atau SMK gitu. Itu khusus melampirkan sertifikat ya. Kemudian yang kelima, tidak terlibat atau terindikasi mengikuti kegiatan atau organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mungkin tidak perlu saya sebutkan lagi organisasi-organisasinya karena ini cukup sensitif. Intinya, kalau teman-teman ketahuan berideologi yang bertentangan dengan NKRI dan Pancasila, kalau ketahuan nanti akan dilakukan sanksi, kemudian bisa jadi dicabut beasiswanya dan dikenakan denda. Jadi harap berhati-hati teman-teman ya. Kemudian yang keenam, bersedia untuk aktif dan kooperatif dalam organisasi penerima beasiswa dan setiap kegiatan yang diselenggarakan baik oleh pihak organisasi penerima beasiswa maupun institusi. Nah, di sini teman-teman ketika sudah mendapatkan beasiswa KIP kuliah dituntut harus aktif di dalam kampus ya. Baik itu di organisasi manapun silakan aktif, tapi dikhususkan untuk organisasi penerima beasiswa yaitu Formasi KIPKA Yensas Babel. Karena Formasi KIPKA Yensas Babel ini merupakan wadah yang mewadahi mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah gitu. Itu diwadahi dalam satu forum ya, kemudian dibentuklah sebuah pengurus yang dimana di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan tak lain dan tak bukan, tujuannya yang pertama kali yang mendasarinya yaitu ingin mewadahi mahasiswa penerima KIP kuliah untuk tetap eksis, tetap stabil, mempertahankan prestasinya, jangan sampai redup. Terkadang sedari SMA misalnya
prestasi teman-teman itu naik banget. Tetapi ketika sudah ada di lingkungan kampus, itu teman-teman redup gitu prestasinya. Maka dari itu dengan adanya formasi KIPKA ini, ada forumnya, ada pengurusnya juga di dalamnya, dengan harapan dibentuknya formasi ini dapat menjaga stabilitas eksistensi prestasi teman-teman semua, jangan sampai redup ya di kampus begitu. Dan juga nanti kalau di formasi ini saya selaku ketua umum, ada wakilnya Kak Haminuddin, ada sekretaris umum, ada bendahara umum, dan ada beberapa bagian departemen, ada advokasi, ada pengembangan sumber daya manusia dan organisasi, ada pengabdian, media dan komunikasi, dan dikti. Dan tahun ini juga kita ada membentuk departemen kewirausahaan. Intinya nanti bagi teman-teman semua yang sudah mendapatkan beasiswa KIP kuliah sangat dituntut untuk aktif di dalam kegiatan formasi KIPKA Yensas Babel. Ya, kalau di formasi KIPKA Yensas Babel ini terdapat 35 pengurus di tahun ini. Ya, jadi untuk teman-teman semua ketika dapat nanti tidak perlu menjadi pengurus, ya, tapi harus aktif di dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh formasi KIPKA Yensas Babel. Jangan sampai tidak aktif, karena keaktifan teman-teman semua itu dinilai, didata. Ya, bagi siapapun yang tidak aktif nantinya bisa jadi ada laporan yang kami laporkan kepada pihak pengelola. Tinggal pihak pengelola itu yang menyidang teman-teman, karena kita dari awal sudah dituntut untuk aktif ya di lingkungan kampus, terkhusus di dalam tiap kegiatan formasi KIPKA Yensas Babel ini. Itu yang nomor 6. Nah, selanjutnya nomor 7, sanggup tidak menikah selama menerima program KIP kuliah. Nah, mengapa hal demikian menjadi persyaratan? Karena jikalau laki-laki sudah mau menikahi perempuan, itu tandanya sudah siap ya, sudah mampu lah ibaratnya menafkahi orang lain ya. Dan juga kalau perempuannya sudah ingin menikah, berarti sang suami sudah bertanggung jawab atas kehidupan istrinya. Berarti sang istri sudah ada yang bertanggung jawab, sudah ada yang membantunya. Jadi tidak perlu lagi mendapatkan KIP kuliah gitu. Kemudian yang ke-8, tidak sedang dan akan menerima program beasiswa lainnya. Nah, di KIP kuliah teman-teman tidak boleh mendaftarkan beasiswa lainnya selain KIP kuliah ya. Jadi harus KIP kuliah saja. Walaupun beasiswa lain itu menerima kalau kita mendapatkan beasiswa lainnya, tetapi KIP kuliah tidak. Jadi jangan sampai teman-teman mendaftarkan beasiswa di beasiswa lainnya. Kalau ketahuan bisa jadi pulang duit atau ganti duit, dan sanksi juga bisa jadi. Jadi jangan macam-macam ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada dokumen persyaratan ya. Dapat kita lihat bahwasanya dokumen persyaratan di sini ada 11 poin ya. Yang pertama seperti yang dijelaskan tadi, ada kartu-kartu itu. Kalau nggak punya ya bikin surat pernyataan penghasilan orang tua. Itu juga formatnya sudah saya jelaskan tadi ya, sudah terlampir juga di PDF. Silakan teman-teman isi. Nah, mungkin nanti ada juga yang bertanya begini, Kak, untuk yang mempunyai kartu itu yang difoto yang di bagian mananya untuk dilampirkan? Bolak-balik lah ya. Kemudian yang kedua ada scan surat keterangan penghasilan. Nah, untuk scan surat keterangan penghasilan dapat teman-teman lihat di sini ya. Seperti halnya surat pernyataan penghasilan orang tua, tetapi di sini ada dua ya, surat keterangan penghasilan dan surat pernyataan keterangan penghasilan orang tua. Nah, lagi-lagi di sini yang bertanda tangan yaitu orang tua atau wali kita. Ya. Yang pertama itu diisi nama ayah, kemudian ada nama ibu, kemudian yang di bawah itu nama kita selaku mahasiswa atau mahasiswi. Kemudian di sini ditulis gaji orang tua, gaji ayah dan gaji ibu. Kalau nggak punya penghasilan lain di strip aja, nggak usah diisi-isi. Ya, kalau ada silakan diisi, jangan sampai nggak diisi, karena itu mempengaruhi juga. Ya. Nah, begitu. Yang mengetahuinya juga kepala desa ataupun lurah atau RT atau RW. Dapat kita baca juga di poin yang nomor 2 yang tulisan gelap ini. Saya menjamin bahwa data penghasilan tersebut di atas adalah benar, dan jika di kemudian hari terbukti tidak benar, bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Jadi silakan isi benar-benar, karena juga di sini di surat pernyataan penghasilan orang tua tadi menggunakan materai. Jadi dimohon untuk mengisi dengan baik dan benar serta jujur. Nah, untuk yang ketiga yaitu foto rumah.
Ya, jadi di sini dimintai foto rumah, tampak depan rumah, tampak samping rumah, tampak belakang rumah, ruang tamu, ruang keluarga, dan dapur. Nah, jadi hanya itu yang diminta, jangan ditambah-tambah. Nggak ada WC, nggak ada kamar mandi, nggak ada kamar tidur, jadi jangan ditambah-tambah. Cukup yang diminta saja. Dibikin kolase seperti yang ini, seperti yang diminta. Ya, yang sebelah kiri ada tampak depan rumah, kanan tampak samping rumah, dibikin sesuai dengan format yang ada. Nah, jadi jangan mengada-ngada teman-teman, sampai pengelola bingung nantinya. Kak, kalau nggak ada ruang keluarga gimana? Ya fotoin saja yang di mana letak kalian berkumpul gitu. Kalau nggak ada ruang tamu gimana Kak? Ya pandai-pandai teman lah, intinya dipenuhi itu foto rumahnya. Ya, intinya jangan ditambah-tambah. Kamar mandi, WC, kamar tidur itu tidak diminta, jangan ditambah. Cukup sesuai dengan format yang ada. Oke, dokumen persyaratan yang keempat yaitu scan rekening listrik atau bukti pembayaran listrik bulan terakhir. Nah, di sini teman-teman banyak sekali opsi untuk melihat buktinya ya. Intinya kalau mau pakai rekening listrik, teman-teman datang ke PLN, kantor PLN, minta rekening listriknya. Nanti mereka print, mereka kasih ke kita. Tapi kalau mau menggunakan bukti pembayaran listrik bulan terakhir, teman-teman bisa gunakan struk seperti ini. Ya, struk seperti ini. Yang kecilnya seperti ini. Ya. Nah, di sini TRF atau daya, TRF garis miring daya, R1 garis miring 1300. Nah, itulah wordnya. Ini punya kos saya ini. Wordnya 1300. Kalau teman-teman ada yang 450 atau 900, silahkan nanti dilampirkan ya. Bisa juga ini yang di scan, di foto di scan kemudian dilampirkan, itu untuk scan rekening listrik. Atau teman-teman ada yang beli di online ya, itu bisa juga dicek untuk mencari tahu wordnya. Kalau teman-teman membelinya di warung biasa nggak ada dapat struk, itu bisa lihat di SMS yang punya atau penjual juga, silahkan difoto gitu dari HP penjual, bisa juga itu. Intinya kalau ketahuan wordnya sudah aman, itu untuk rekening listrik atau bukti pembayaran terakhir ya, pembelian terakhir ya, jangan yang tahun lalu kalian gunakan, yang terakhir lah kalau bisa. Misalnya kemarin baru beli, silahkan difoto, dilampirkan. Kemudian yang kelima scan kartu keluarga. Kak, bagaimana kalau nggak punya kartu keluarga? Ini sangat menarik nih. Ya, anak siapa Anda? Kalau hilang Kak, bagaimana ya? Usahakan bikin, karena untuk kartu keluarga ini merupakan dokumen yang tidak bisa digantikan kalau untuk persyaratan. Berbeda dengan KTP ya, yang di nomor 6 itu scan kartu tanda penduduk. Kalau belum punya kartu tanda penduduk, ya boleh gunakan kartu pelajar. Tetapi kalau masih ada kesempatan untuk membuat KTP tadi, silahkan dibuat terlebih dahulu. Tetapi kalau ada kendala, belum bisa membuat KTP segala macam, ya nggak apa-apa pakai kartu pelajar. Tetapi saya rasa sudah cukup umur gitu kelas mahasiswa untuk membuat KTP. Saya rasa sudah, dan prosesnya juga tidak lama, paling ya sehari 2 hari sudah selesai itu. Jadi untuk kartu keluarga ini wajib ya, kalau nggak punya ya bikin, kalau hilang ya bikin gitu, karena nggak ada dokumen lain yang dapat menggantikannya. Kemudian yang keenam, KTP seperti yang saya katakan tadi bahwasanya kalau nggak ada KTP bisa kartu pelajar atau kartu tanda pengenal lainnya. Tapi dianjurkan untuk kalau nggak punya KTP ya kartu pelajar ya. Nah, selanjutnya yaitu nomor 7 ya, ada scan denah lokasi rumah ya. Ini dapat teman-teman gunakan untuk denah ya. Nah, Kak, boleh nggak denah rumah itu ditulis tangan atau kita gambar pakai tangan? Sangat boleh. Intinya kalau dapat terbaca, ya, dapat terbaca rapi, misalnya menggunakan penggaris dalam membuatnya, itu silahkan saja, nggak apa-apa. Misalnya membuatnya itu seperti ini, ya, seperti ini juga. Nah, kalau ada tolok ukur seperti SD, kalaupun nggak ada SD dekat masjid misalnya, itu bisa dibikin menggunakan tangan atau manual. Kalaupun juga ingin menggunakan barcode itu belum disarankan untuk tahun ini, walaupun di tahun-tahun sebelumnya sudah kita coba, sudah pengelola coba juga untuk menggunakan barcode, tetapi
banyak yang salah gitu, banyak yang masih keliru jalannya gitu, banyak yang salah. Nah, yang paling tepat juga bisa menggunakan Google Maps. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita buka Google Maps, kemudian cari kampung kita di sini. Kalau saya di Kampung Teluk Rubiah Laut, kita cari Kampung Teluk Rubiah. Nah, di sini teman-teman, di sini kampung saya dekat waduk besar ini. Nah, silahkan kita cari nanti. Nah, misal rumah saya ini kan dekat masjid, jadi kalau ukur kita masjid di sini, kemudian kita cari di mana rumah saya. Nah, di sini rumah saya. Teman-teman klik lamar rumahnya. Nah, itu sudah ada tanda merah. Intinya yang ada nomor ini, yang nomor yang di atas ini sudah dapat teman-teman screenshot gitu ya. Sudah dapat teman-teman screenshot dan teman-teman lampirkan nanti di lampiran. Kemudian bisa juga ini yang ada ini W5H8 plus PQR, itu juga bisa menjadi bahan pengelola untuk mencari alamat teman-teman semua. Intinya ada ini dan juga ada ini nanti di screen ya. Kemudian denah rumahnya ini juga di screen, itu nggak apa-apa. Intinya ada angka-angka tadi ya, gitu. Itu untuk scan denah lokasi rumah biar pengelola ketika survei lapangan itu tidak salah sasaran ataupun tidak bingung lagi mencari rumah teman-teman semua gitu. Nah, untuk yang dokumen persyaratan yang ke-8 seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu scan surat keterangan terdampak COVID-19 jika ada. Kalau nggak ada ya nggak usah diisi. Kemudian yang ke-9, scan sertifikat atau piagam atau surat keterangan prestasi akademik dan prestasi non akademik yang telah dicapai selama menjadi siswa di sekolah menengah atas atau SMA atau SMK atau MA ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi nggak perlu lampirkan yang TK, SD ataupun SMP. Lampirkan saja prestasi akademik dan non akademik yang didapatkan ketika di SMA ataupun MA ataupun di SMK. Kemudian yang ke-11, semua dokumen persyaratan digabung menjadi satu file dengan format PDF ya. Jadi silakan teman-teman nanti mulai dari scan kartu mengkartu tadi sampai surat sampai piagam tadi ya. Silakan teman-teman gabung menjadi satu file. Kalau nggak tahu caranya silakan cek di YouTube ya. Cara menggunakan scanner juga bisa, aplikasinya scanner ataupun aplikasi lainnya. Silakan teman-teman cari di YouTube gitu. Cara menggabungkan foto misalnya hasil dari scan kita menjadi satu file gitu. Silakan teman-teman cari, atau cara menggunakan scanner teman-teman bisa gunakan itu. Nah, jadi begitu, harus dijadikan satu file. Nah, ketika teman-teman sudah mengumpulkan semua dokumen persyaratan menjadi satu file, tinggal kita masuk ke e-kampus ya. Silakan teman-teman masuk ke e-kampus. Jadi e-kampus bukan pendaftaran mahasiswa lagi ya. Silakan masuk ke e-kampus. Kemudian isi username dan password teman-teman. Silakan isi, kemudian login. Nah, di sini sudah masuk ke laman kita. Kemudian klik menunya yang ada di garis 3 ini, yang atas ini. Nah, kemudian klik beranda mahasiswa atau kolom mahasiswa. Kemudian ada yang di bawah ini daftar beasiswa. Kemudian klik daftar. Nah, ini. Nah, teman-teman kalau gini nggak bisa di scroll ke bawah, teman-teman bisa mainkan rotasinya ya. Rotasinya dimainkan, kita bikin landscape. Nah, kita miringkan. Nah, ini sudah bisa dimiringkan. Nah, teman-teman silakan isi. Silakan isi status orang tua. Nah, silakan isi. Ada status orang tua, umur ayah, umur ibu atau wali ya, jumlah tanggungan keluarga. Nah, jumlah tanggungan keluarga ini isi saudara kandungmu
yang belum menikah. Misalnya kamu mempunyai kakak tapi belum menikah, itu masih dalam tanggungan keluarga. Ataupun mempunyai adik misalnya, silakan diisi. Misalnya kamu berdua dengan adikmu, jadi isi berarti dua gitu. Dua bersaudara dan dua-duanya belum menikah gitu. Jadi isi dua. Pekerjaan ayah dan ibu, kemudian penghasilan, rumah tempat tinggal, silakan teman-teman klik yang segitiga terbalik ini nanti. Nah, kemudian biaya listrik tadi misalnya ada 900, 450, silakan teman-teman isi. Nah, untuk informasi tambahan lainnya secara umum di sini teman-teman jelaskan yang tidak dapat teman-teman pilih di kolom atas ini. Misalnya rumah saya ini masih sengketa lahannya segala macam, misalnya dapat teman-teman jelaskan. Kemudian alamat kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan, desa, dusun, jalan dan lain-lain ya. Nomor HP, alamat. Nah, kemudian sampailah ke poin 14 ini, teman-teman upload tadi file yang dokumen persyaratan tadi, yang semua dokumen persyaratan dijadikan satu, upload di sini. Nah, begitu. Ya. Ketika sudah selesai, klik ini setuju ya. Jadi ada penjaminan. Kemudian klik daftar dan simpan gitu. Jadi nggak ribet teman-teman. Intinya kalau kita niat, kita bisa. Nah, mungkin itulah teman-teman terkait ataupun ulasan mengenai pendaftaran beasiswa KIP kuliah. Bagi teman-teman yang bersungguh-sungguh ingin kuliah dan ingin mendapatkan beasiswa KIP kuliah ini, jangan lupa selain usaha kita harus berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman semua yang ingin bertanya lagi terhadap pendaftaran beasiswa KIP kuliah ataupun seputar KIP kuliah, silakan komen di kolom komentar ya. Silakan komen di kolom komentar, nanti insya Allah kita jawab satu persatu. Ya. Mungkin sekian dari saya, Abang Dimas Setiawan selaku Ketua Umum Formasi KIP Kayensas Babel tahun 2022. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.